dasarnya. Mana yang bisa dijadiin sele-sele? Ini soalnya nih. Boleh dicoret-coret di sini nggak? Ibu kotorin lah ya. Ibu apa kalian? Ibu juga nih pelakunya kan? Sele-sele. Sele-sele orang ini nggak tahu ya sele-sele ya? Tahu? Tahu lah. Bakar sering. Mana sele-selenya? Udah. Oke, ini soalnya nih. Yang pertama banget kalian tulis itu adalah visualisasinya. Jadi jangan lihat dari nomor atom. Kalau dari nomor atom itu ini yang paling gede nih pasti. Ya kan? Kalau dari teori kalian salah. Salah dong. Ini malah justru yang paling kecil. Jadi bisa nggak berlaku teorimu? Nggak, fatal itu. Oke. Jadi yang pertama banget itu kalian harus tahu sebenarnya sih jumlah kulitnya aja udah. Cuman kalau jumlah kulit takut kalian nggak bisa bayangin kan. Jadi untuk kita mungkin pelajarannya pasti yang visual baru masuk. Ya kan? Jadi kita visualisasikan dulu yang X. Yang X itu intinya itu ada berapa? 20. Ini intinya ya. Kulit pertama ada berapa elektron? 2. Ada 2 elektron. 1, 2. Kulit kedua ada berapa elektron? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulit yang ketiga? 8. Tuh, nggak boleh 10 dong. 8. 4, 5, 6, 7, 8. Kulit yang keempat 1, 2. Yang Y itu protonnya berapa? 32. Ada berapa kira-kira kulitnya? Bisa langsung nggak sih? Kayak 2. Capek banget ibu gambarnya gini ya. 2, 8. Kalau 18 tambah 10 berapa? 28. Masih bisa ya? Berarti sisanya 4. Pas nggak ini? 20, 32. Oke. Yang si Z itu protonnya berapa? 37. Kulit pertama 2, 8, 18. Tambahin berapa? Beda mereka 5 ya. Berarti 8 1 ya. Oke, terus Ki itu 17 intinya. Berarti kulit pertama 2, 8, 7. Kalau mau menentukan energi ionisasi dan afinitas, pertama banget tentukan jari-jari. Pokoknya inti dari semuanya itu adalah jari-jari. Oke, jari-jari yang paling gede yang mana? Lihat dari kulitnya, mana kulit yang paling tebal? 37. 37 dong. Jari-jari itu 37 yang paling gede. 37 siapa? Si Z. Terus itu siapa lagi? Kedua terbesar ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini 4, ini 3, ini kedua 3, 4. Berarti kita compare yang ini dulu nih. Yang 4 ini. Kenapa? Oh bukan. Udah, ini kan kulitnya 4 nih. Ini juga kulitnya 4. Kita cari yang dari sini nih, mana yang jari-jarinya lebih gede. Daya tarik intinya di sini 20, ini 32. Mana yang lebih gede? Yang gede 20. Yang gede 20 kan? Berarti kedua yang terbesar siapa? Si 20 itu X. Terus setelah ini pasti si 32 ini yang Y. Terus ini siapa? 17 Ki. Kenapa? Jari-jarinya paling kecil kan? Kulitnya cuma 3. Nah, di sini udah kita sepakati kemarin kalau misalnya energi ionisasi itu semakin kecil jari-jarinya berarti semakin sulit untuk mengeluarkan elektronnya. Ingat, matahari yang ngeluarin Pluto atau matahari yang ngeluarin bumi, mana lebih sulit? Ngeluarin bumi. Berarti makin deket makin sulit ya. Berarti energi ionisasi yang paling besar yang mana? Ya jari-jari yang paling kecil dong. Ini yang paling besar, setelah itu si Y, setelah itu si X, setelah itu siapa? Si Z. Udah gitu doang. Sti pegangin Sti. Rekamin semuanya kayak gini aja. Dari sini sayang, coba lihat. Kamu punya magnet, misalnya kamu punya magnet nih. Kamu punya magnet kutub positif, di sini ada 20 nih. Kutub positifnya ada 20. Di sini kutub positifnya ada 32. Kamu kumpulin lah kutub positifnya di tengah. Terus kamu punya magnet lagi hanya punya kutub negatif, dia hanya punya kutub negatif. Kamu letakin di sekitar yang 20 itu 20 juga. Sama di sini yang di sekitar 32, kamu letakin dia sebanyak 32 juga.
kira-kira kalau kamu lihat, bayangin sih, kalau kamu bayangin, kira-kira mana yang lebih kuat daya tarik menariknya gitu antara inti sama si elektronnya? Yang tiga dua kan? Berarti kalau semakin kuat daya tarik menariknya, maka semakin kecil jari-jarinya. Apakah gue manis? Berlaku nggak seperti yang kamu bilang? Enggak. Berarti bentar Bu. Bentar, ini nggak tahu deh benar atau salah. Jadi mana? Yang Sini, sini. soal, Lebihan aja. soal nomor 2. Ini nomor jawabannya, ini soalnya di sini. Kan nomor 2. Yang kata Ibu CL ini kan ada 3. Berarti ini jari-jari terbesar. Dibandingkan temannya, yang ini Iya. 2, yang ini 3, berarti dia yang terbesar. Ini yang terbesar. Jari-jarinya ya. Makin banyak kulitnya makin besar ya. Iya dong. Berarti ini salah dong. Kenapa? Balik. CL urutan jari-jari. Emang ibu minta urutan jari-jari ya? Bukan ibu minta urutan energianisasi. Itu kan nomor 1. Ini beda soal, Bu. Bisa sih ibu buat begitu. Nomor 2 yang ini Bu. Di sana kumpulan. Oh iya. Ibu pikir ibu ngasih yang energianisasi. Namanya energi. Oh, oke. Berarti Jari-jarinya salah. harusnya yang paling gede. Setelah itu yang kedua ini kamu bandingin. Iya betul. Ini elektronnya sama-sama 10. 10. Daya tarik intinya sekarang kita bandingkan 8 atau 9 yang paling kuat. 9. Berarti jari-jari yang paling kecil 9. F punya kan. Setelah F siapa? Oksigen. Setelah oksigen si klor. Gimana, Bu? Gimana? Ini salah. Salah dong. Iya kan? Makanya dari kemarin tuh aku ngomongin yang ini kan, karena ibu kan ngomong 3. Cuman kata si Alek malah bilang yang paling gede tuh yang paling kuat. Jadi kayak kok gitu. Yang Maksudnya paling gede itu yang nomor paling atomnya lebih kuat. Apa jari-jari Masa yang aku kecil bilang gitu? Bukan ibu, Alek Alek. ngomong gitu. Jadi Alek kayak salah. bingung aku. Oh, salah ya. Energionisasinya kalau misalnya tadi kita udah dapat Cl yang paling besar, kedua terbesar O, ketiga F. Berarti energionisasi yang paling besar nggak tahu. Kalian coba aja. Nah, ini. Paling besar kan berarti yang paling CL. besar? CL. Kenapa Cl? Apa nih? Karena jari-jarinya paling Paling besar ya. 3 kulit. Nomor balik. Kalau jari-jarinya makin besar, energionisasinya makin Kecil. kecil dong. Yang kecil. Energi yang dia keluarkan, energi yang Balik. matahari keluarkan untuk ngeluarin Pluto itu gede atau besar? Besar. Hah, masa? Kayak Oh ya kecil lah. dorong Pluto tuh emang besar banget. Kalau besar nggak? Ya harusnya dia ada di orbitnya terus dong. Iya kan? Ulangin. Mana yang energi yang paling kecil? CL. Yang Cl yang paling besar. Oh, O2. 2. Ah, minus. Iya. Yang paling besar. F. Yang F. Oh, F. F. Kalau Tadi kita bukan udah O ya. sepakat jari-jari yang paling kecil yang mana? O atau F? Yang F. Oh iya deh, iya. Oh, yang paling kecil F ya? Yang paling Iya, kecil iya. kan F. Oke. Gimana? Udah bisa ngerti? Jadi nggak boleh pakai teori itu ya. Mending kamu tuh kalau ujian nanti gambar kayak gini deh, gambar dulu kulitnya ini. Jadi siapin surat-surat. Iya, atau di soalnya aja nggak apa-apa. Jadi tentukan jari-jari yang paling gede itu semakin banyak kulitnya semakin gede jari-jarinya. Oh, energinya pasti paling kecil ini gitu. Baru kalau ada yang sama. Kalau sama tinggal baru nomor atom. lihat daya tarik intinya, protonnya perhatiin. Kalau proton yang lebih gede, jari-jarinya lebih kecil. Iya, kan daya tarik intinya makin kuat. Oke? Dia Nah, harus teliti gitu ya. terus pertanyaan Jessie gimana Jess? Ibu udah jawab sih, kamu udah baca? Belum? Belum ngerti? Iya udah, buka si sampai ready konsernya. Ibu, saya mau nanya ini, Bu. Ini susunan kulitnya ini udah benar apa belum sih, Bu? 18 kali 2 berapa? 3 32. 36 36 ya? 36 tambah 10, 46 tambah 7. 53. Pas lah. Maksimal di kulit keempat berapa? 32. 2N pangkat 2. Iya, nggak boleh tanggung gini, nggak boleh. Mending kamu pecah jadi 18. Setelah 18 6. sisanya berapa? 16. 8. 8. Golongan 8 dong. Ini si indium ya? Iya. Iodin. Indium. Iodin, Bu. Iodin itu I doang. Oh iya. Oh iya, itu ada N. Cak lu Ganis. Indium 49. Kenapa golongan? Oh iya benar. 2
8, 18. Kalau ini 18 berarti ini udah berapa tadi? 46. 46 supaya 49 berarti 3. Iya. Iya, 3. Kenapa ini 23? Banyak banget dong. Nggak tahu bu. Oh, itu lagi 18. Human error. kayak bu. Berarti Bu Tulisin dong bu. maksimum Oh, Neng. Makasih bu. berarti maksimum yang paling apa sih? Yang paling maksimum gedenya 18. Kalau minimumnya 8 dong. Bu. Kalau masih bisa dibagi lagi. Kalau misalnya ini sampai 100-an, misalnya di sini bisa 32 ya nggak apa-apa, buat aja 32. Tergantung Berarti nomor 18 tambah atomnya. 18. Enggak, maksudnya kayak 2, 8, 18, 32, udah berapa tuh? Misalnya nomor atomnya 100-an nih. Ya udah kamu masukin aja 32 kalau masih sanggup ya. Kalau nggak sanggup kayak gini mau dipaksain nggak bisa. Oke bu. Oke? Emang kuantum paling susah. Ya nggak Di usah kelas dibelajar. 1 lagi. Ya nggak apa-apa lah. Kelas Soalnya 11-12 ada bu. Oh enggak, kelas 11 itu kimia analitik. Kimia analitik itu larutan semua. Kita dari semester 1 sampai 2 itu tentang larutan. Enggak ada, semester 1 itu masih ada hidro. Oh iya, kalian kumar, ibu lupa. Kumar. Kurikulum Merdeka pasti Paket beda nggak Bu? Pelajaran. Lo kan nggak ada harusnya kimia. sama. Tapi gini, misalnya kelas 1 kan itu mereka udah belajar stoikiometri, udah belajar ikatan kimia. Kelas 1 itu udah banyak harusnya, tapi yang kalian dapat cuma 2 judul sebenarnya. Jangan. Jadi kayaknya di kelas 2 itu kalian masih belajar ikatan kimia, masih belajar stoikiometri. Kayaknya nggak kekejar semua tuh larutan-larutan. Terus di kelas 3 nanti masuk fisika kimia kayak elektrolisis, sel volta, terus masuk kimia organik. Kimia organik itu yang ada CHO. Terus makromolekul, biokimia tuh. Praktek ada gak bu? Ada dong pasti. Ngapain aja bu? Banyak. Kamu mau nanya khususnya yang mana? Kelas 10 nggak ada praktek lagi bu. Nah itu dia, gimana kita mau praktek atom-atom. Ada sih atom natrium, tapi ya kan ibu udah bilang kemarin natrium itu dia reaktif. Jadi golongan 1A ini semuanya ini reaktif nih, kecuali hidrogen ya. Jadi ketika dia kena molekul H2O dalam bentuk gas saja, gas berarti di udara ya, dia langsung meledak. Makanya dia disimpan di dalam minyak. Kalau kena air lagi langsung besar kobaran apinya. Gitu. Makanya ibu nggak berani main-main sama ini atom-atom. Paling ya yang kalian tahu misalnya ini tuh dalam bentuk mineral di dalam tubuh kita kayak magnesium, kalsium. Kan kalsium gigi kita ya. Magnesium. Ini dalam penyusun dalam tubuh kita juga sih. Semua bu. Zinc. Ada besi dong. Ada kan zat besi dalam tubuhnya. Oh iya. Zat Ada. dong bu, bukan besinya. Apa? Oh besi doang, besi doang Fe. Ini mana ya? Nggak ada besi ya di sini. Ada. Gitu. Oke. Ini Sama yang harusnya yang paling kecil itu energi ionisasi kan francium ya, karena kulitnya paling banyak. Kulitnya ada berapa? Ada 7. Dan elektron terluarnya 1 lagi. Berarti sebenarnya yang paling reaktif kan si francium ya, energinya paling kecil. Tapi kenapa di buku atau yang ibu kasih ke kalian itu bilangnya cesium? Karena francium itu wujud aslinya adalah radioaktif. Ibu udah pernah jelasin sekilas nggak sih radioaktif? Enggak bu. Radioaktif itu kamu pernah ronsen atau CT scan? Pernah. Nah. Enggak pernah. Pernah tahu. Kamu pernah? Pernah. Kalau kamu ronsen atau CT scan itu kamu lagi dikasih radioaktif. Jadi maksudnya kayak si iodin deh misalnya, iodin itu kayak ngelihat yang tiroid yang ada di leher kita. Ketika dikasih di dalam itu hanya dalam waktu 1 menit doang dia bereaksi, habis itu habis dia iodiumnya gitu. Jadi radioaktif itu punya waktu untuk meluruh namanya. Nah kayak radium juga radioaktif. Ketika si radium itu asalnya dari sini sih. Nah, radon itu radioaktif kan. Jadi ketika radon jadi radioaktif, dia meluruh itu berarti kayak gimana ya? Bahasa Indonesianya meluruh apa? Bahasa Indonesia itu meluruh itu apa? Peluruhan. Tembak. Peluruhan itu kayak kulitmu ini lama-lama habis gitu kayak Pengikisan. bukan lebur. Pelelehan. Peluruhan Penyemburan. itu coba cari. Ibu nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Peluruhan Kayak bahasa Indonesia. konsepnya apa? Iya sih, maksudnya
konsepnya gitu, artinya. Jadi meluruh. Iya. Meluruh artinya. Meluluh. Meleleh, Bu. Bertukar bu tentang ayam. Hah? Peluruhan artinya Rontok. kayak rontok. Makanya gue bilang kayak kulit kita misalnya kena suatu zat habis lama-lama gitu. Tapi ini kan dia radioaktif itu dalam bentuk gas sih, kayak ya radioaktif. Gimana ibu menjelaskannya? Pokoknya kalau kamu pernah ronsen atau CT scan harusnya kamu bisa bayangin sih. Ini tubuhmu lagi dihujani sama radioaktif, tapi itu nggak untuk selamanya. Kayak dalam waktu setengah jam habis kok dia, jadi dia meluruh. Lama-lama habis. Orang kanker kalau ronsen CT scan itu yang dimasukin ke dalam lubang itu kayak Tabung-tabung. ya mau yang itu orang kanker itu bukan sih yang pakai. Iya. Dan berarti rambutnya rontok karena itu karena kemo sih sebenarnya. Itu karena kemo. Emang rontok, Bu, bukannya harus dicukur? Rontok. Juga. Oh, rontok. Jadi ketika ada nanti lagi kita jelaskan ini dulu. Jadi si fransium ini karena dia radioaktif bakal meluruh gitu. Maksudnya kayak dia belum sempat bereaksi melepas atau menerima elektron, dia udah habis gitu. Tapi waktu peluruhannya beda-beda. Kalau fransium coba deh waktu peluruhan, waktu paruh fransium coba. Waktu paruh fransium. Ya siapa cepat dia dapat. 4,8 menit. iya 4,8 Bayangkan belum sampai 5 menit dia udah habis di alam semesta. Jadi gimana dia mau bereaksi? Oke? Makanya dia dianggap kayak udahlah, toh dia nggak bakal bisa jadi senyawa gitu kan? Jadi gimana? Bisa diterima? Iya. Rekam kan? Iya. Sudah. Nah terus. 17 menit gak bisa. 17 menit. Nanti dia usahain. Nah makanya ibu bilang sebenarnya yang dari kiri ke kanan, atas ke bawah itu cuma